Jadi perempuan tadi yang sudah habis masa iddahnya, ya, dia boleh memilih antara melanjutkan dengan suami yang lama atau memilih suami yang baru. Suami yang lama datang, maka lebih baik dia melanjutkan kembali. Walaupun dia boleh menikah dengan laki-laki lain, halal. Tapi menerima suami yang lama itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena Allah membenci perceraian. Salah satu perkara halal yang paling dibenci Allah adalah abghadul halali indallahi at-talaq. Kata Nabi, perkara halal yang paling dibenci Allah itu bercerai. Maka ibu-ibu, ya, jangan pernah minta cerai. Ibu jangan, dalam tanda kutip suaminya tidak ideal, dalam tanda kutip, ya, selama dia tidak menyuruh ibu maksiat, ibu bertahanlah, ya, supaya ibu tidak dimurkai oleh Allah. Nabi, ya, perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, maka haram mencium aroma surga. Ada ibu-ibu ni, udah cari saja deh, dan bisa duit surang. Nah, ibu pun ngomong begitu, kan ibu sudah punya kekuatan, gajinya sudah besar, dia mandiri dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkannya di tempat yang penuh berkah ini dalam majelis zikir yang diberkahi Allah insyaallah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang fikih keluarga. Ya, kita dulu bahas surat Al-Baqarah mulai ayat 221 sampai ayat 237. Ya, kita baru bahas sampai ayat 221 baru. Ini baru dulu permulaan. Kita bahas ayat 221, maka kita lanjutkan pagi ini ayat 222-nya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu adalah penyakit, maka jauhilah perempuan di masa haidnya dan jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Itu ayat 222. Jadi kata Allah ketentuannya pertama, ini kalau ada yang bertanya kepadamu tentang al-mahid. Al-mahid itu namanya isim makan dan isim zaman. Ya, jadi kalau haid, jadi ada haid, ada mahid. Kalau haid itu darah yang keluar di masa ibu, ya, menstruasi. Itu namanya haid, darahnya. Ada namanya mahid. Mahid itu tempat haid dan masa haid. Jadi kata Allah, mereka bertanya tentang al-mahid. Al-mahid itu maksudnya tempat haid dan masa haid. Maka kata Allah, katakan itu penyakit. Maka jauhi perempuan di masa haid dan di tempat haid. Jadi kalau perempuan, kalau seorang istri masih dalam keadaan haid, maka seorang suami tidak boleh
ya, mendekati yang tak boleh didekati tempat haid di masa haid. Lain daripada tempat haid boleh. Ya. Jadi yang dilarang itu ya tempat haid di masa haid. Makanya al-mahid namanya dalam Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa, misalnya mohon maaf nih ibu-ibu, ya kan tidak mungkin kami laki-laki ini sampai bertahan sampai seminggu. Kalau ibu haidnya seminggu kan jarang-jarang, kecuali laki-laki itu sibuk sekali dia. Memang pulang loyong-loyong saya tadi itu. Ya. Tiap hari pulang tak pada nago saya kan tu lalu saya. Ada nak apa-apa, syukurlah ibu ketika itu. Kan ada kalanya bapak-bapak ini dia on fire terus kan. Enggak. Apalagi yang usianya 30-an ke bawah tu. Kalau yang 50 KT itu tak payah kali itu telah apa tu. Tidak ada nak dia adol itu. Kalau usia-usia ini ya. Ini tidak bisa bersabar sampai seminggu ini, ya kan? Maka solusinya yang dilarang itu mendekati tempat haidnya di masa haid. Lain daripada itu tidak apa-apa. Jadi ibu kasih bantuan beliau ya untuk menyelesaikan persoalan beliau yang serius itu. Iya. Ya tidak apa-apa, boleh. Boleh. Ya. Pokoknya yang tak boleh itu di mahidnya. Lain daripada mahid itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Jangan ibu-ibu kemudian bapak-bapak ya kan di masjid tu kasih kode ke ibu-ibu, puasa lu. Tak bisa begitu ibu. Ya. Sabar lu, puasa lu. Enggak, ibu, saya carikan beliau solusi biar tenang hatinya. Sebab kami ini ibu-ibu, ni mohon maaf nih, kalau ibu-ibu tidak apa-apa. Kalau kami ini bila sudah dalam kondisi tertentu, ya itu dunia ini rasanya seperti mau dipecah saja, ya, saking galaunya. Itu kenapa tujuan kami ketemu ibu itu kata Allah litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketenangan dengannya. Jadi ibu bapak-bapak yang dalam kondisi meronta-ronta itu ibu tenangkan. Ya. Bagaimana cara ibu terserah. Selain al-mahid, itu ketentuannya begitu. Jadi menjauhi perempuan ketika haid dan di masa haidnya itu bukan mengasingkan perempuan ke suatu tempat, bukan mengisolasi perempuan, enggak. Ya. Kalau dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, itu wanita haid itu dianggap itu kutukan, karena itu perempuan haid itu diasingkan di satu tempat yang tidak boleh orang lain ketemu dia. Dalam tradisi Yahudi begitu dulu itu. Indah. Dalam Islam haid itu tidak ada masalah. Itu biasa siklus normal. Cuman seorang suami tidak boleh mendekat fil mahid. Fil mahidnya yang tidak boleh, di luar mahid boleh. Kata Allah, kalau kamu ingin mendekati dia, tunggu dia suci. Jangan kamu dekati perempuan sampai dia suci. Apabila dia sudah bersuci, maka datangilah dia. Jadi ada dua hal Bapak Ibu ya. Satu namanya yathurna, suci. Suci itu artinya darahnya berhenti, itu suci. Ada namanya tataharna, bersuci, mandi. Seorang suami sudah boleh mendekati istrinya, mendekatinya sudah boleh kalau dia sudah suci. Tapi mendatanginya belum boleh kecuali dia mandi dulu. Ini penting tuh ibu-ibu ketahui nih. Ada bapak-bapak, jangan habis haidnya selesai darahnya langsung berbuka, tidak boleh. Harus mandi dulu. Kata Allah, jangan kamu mendatanginya kecuali dia sudah bersuci. Ya. Itu kenapa saya sarankan ibu-ibu, kalau haidnya berhenti di malam hari, mandilah malam itu. Tidak apa-apa, sekali-sekali tidak apa-apa mandi malam itu. Jangan tunggu pula apa, ya kan, ngijok-ngijok matanya. Lalu besok pagi salah si ibu. Tak boleh begitu. Ibu mandilah malam itu. Karena apa-apa, kalau belum mandi sabar dulu. Ya, karena bapak-bapak ini banyak tak sabar. Lalu mandi lah kan. Tak nyelapen ibu boleh. Ya itu. Ini hal yang normal biasa di rumah tangga begitu ibu. Ya itu.
Nah, bapak-bapak harus suruh mandi dulu, ibu harus mandi dulu. Tak bisa ibu tak mandi, tak boleh. Ya. Nabi melarang mendatangi istri walaupun dia sudah berhenti darahnya, sudah suci, tapi dia belum bersuci. Itu ketetapannya begitu. Ya. Itu maka saran saya kalau berhenti darah ibu, misalnya habis isya, mandilah langsung habis isya itu. Ya, jadi buat antuk-antuk, saya kan nampak kena tahu tu buat antuk-antuk sampai subuh besok kan. Pak lah gelisah saja lalu lah hari kau. Ibu mandilah dulu. Dah kita tahu kapak Allah pak ya okey ya. Gitu. Ibu ini perkara yang begini jangan ibu anggap ringan nih. Karena bapak-bapak kadang-kadang banyak yang tak sabar itu. Ya, ibu-ibu perlu memberikan ketenangan ke beliau. Kalau sudah berhenti ibu mandi langsung. Nah, kata Allah, mendatangi mereka sesuai perintah Allah. Jangan tak sesuai perintah Allah. Karena itu kata Allah, istrimu itu adalah sawah bagimu. Maka datangilah sawahmu sesuai apa yang kamu inginkan. Jadi dalam bahasa Al-Quran, ibu-ibu ini sawah. Sawah ibu-ibu ya. Apa makna sawah? Apa ibu-ibu sebut sawah apa? Sawah. Sawah itu maknanya banyak. Ada makna biologis, ada makna sosiologis. Makna biologis, sawah itu artinya ya apa yang ditanam petani, sawah akan menumbuhkannya. Kalau ditanam kambe ke pario ya, kambe, pario tumbuh, cabai tumbuh. Artinya jenis kelamin anak itu bapak yang menentukan, tidak ibu. Karena ibu hanya sawah yang menumbuhkan apa yang ditanam oleh petani. Karena dalam biologi dulu saya pernah belajar kode kromosom perempuan itu XX. Kode kromosom laki-laki itu XY. Kalau X bapak ketemu X ibu, perempuan anaknya. Kalau Y bapak ketemu X ibu, maka laki-laki anaknya. Begitu nak ibu ya? Itu artinya kalau suami istrinya melahirkan anak pedusi, jadi salahnya korang tambah orang rumah dia kalau jangan. Berarti bapak yang salah, karena X bapak terlalu banyak, sehingga Y bapak tak pernah ketemu dengan X ibu, yang ketemunya X terus. Nanti ditambah juga istri perempuan juga lahir tuh. Ya. Jadi memang yang menentukan jenis kelamin itu adalah laki-laki. Itu kenapa disebut sawah. Ibu hanya menumbuhkan saja. Yang kedua, kenapa perempuan disebut sawah? Karena sawah itu tidak punya hak milik. Sawah itu hanya menumbuhkan yang punya tanaman petani. Itu artinya anak milik ayah. Anak tidak milik ibu. Ibu tidak punya hak milik terhadap anak. Yang punya hak milik ayah itu makanya fulan bin fulan. Itu kenapa kalau terjadi perceraian, maka anak diserahkan langsung kepada ayahnya. Aturan agama begitu. Kalau bercerai suami istri, kecil istri yang diceraikan, buatlah anak udale. Makanya begini, misalnya ada seorang istri sedang hamil tua, 9 bulan lebih hamil, diceraikan suaminya hari ini, cerai. Nanti sore lahir anaknya, ya toh? Maka malam itu dia boleh menikah dengan orang lain, karena idahnya sudah habis. Kan idah wanita hamil sampai melahirkan, dia sudah melahirkan, habis idahnya, dia boleh menikah dengan laki-laki lain yang dia sukai. Maka anak yang baru dilahirkan itu diserahkan ke bapaknya. Ya, ada aku anak udah bawa leh. Boleh begitu, Bu. Yang punya tanaman kan petani. Ibu kan hanya menumbuhkan, udah petani ambil tanamannya. Yang panen itu petani. Nah, kecuali nanti ada aturannya kalau misalnya suaminya bilang, mantan suami itu, dia tolonglah susun anak awak lah, kalau carunya kau hanya baru lahir baru. Kau disusun bara bayi yang baru sebulan. Gitu lah ibu. Banyak batu bisnis lah ibu. Tak bisa gratis lah. Bisnis lah. Tak bisa perai saya nyusun lah. Ya dah anaknya mah. Ya kan? Ibu menumbuhkan saya nya. Bara bayi lah. Bajale-jale. Oh, sebulan 5 juta je. Tak bisa lah ya, kurang. Ya, piti banyak kan? 10 sebulannya. Jadi berapa bulannya? Ya jale-jale ibu. Ya sampai 2 tahun. Tak bisa loh. Dia kau sebut udah baru dia tinggal anak kau lah ya itu ibu.
Ya betul ibu. Memang betul aturannya. Karena ibu sawah yang punya bibit, yang punya tanaman itu petani. Makanya kalau bercerai suami istri itu anak diangkut oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Kenapa ayah yang punya anak? Kalau bercerai kenapa bawa anak? Karena istri akan dinikahi laki-laki lain. Setelah dinikahi dia milik suami yang baru. Dan dia bebas membawa istrinya ini kemana saja. Dan tidak ada yang boleh mengganggu, termasuk anak-anak dia. Saya menikahi janda, anaknya banyak. Itu kejompol anaknya. Ya kan? Dan rambut tanggung ya istri yang punya. Anak-anaknya itu apanya tuh? Biarlah apanya tuh. Mengolah kampung kamu ben anaknya. Ya mungkin bersenang-senang je istri yang punya. Ya tuh. Tak gitu aturannya ya. Jadi itu kenapa ibu disebut sawah. Ya. Jadi kalau bercerai nanti cuman kita di Minang ni agak susah. Ya kalau di Minang ni kalau bercerai kan anak semua induk enak. Jarang-jarang semua apanya. Sebab di Minang kau Pak, kalau menikah laki-laki kan menumpang tarui sampai mati. Menikah menumpang lu rumah istri. Kau menumpang lu rumah istri kau cari lu balik tu sampai mati kau menumpang saja. Awak di menumpang tu anak dibawa lu sabalai tu dah kayak yo lah. Cari penyakit nama tu kan awak menumpang di rumah orang tu anak ikut dia jawab. Makanya kalau di dalam sistem patrilineal itu kan istri dibawa suami ke rumah dia. Kalau bercerai, istri dikembalikan ke ayahnya. Ayahnya menikahkan lagi dengan laki-laki lain. Anak tinggal sama ayahnya. Rumah-rumah dia. Anak-anak dia. Nanti misalnya kalau dengan ibu. Kalau dengan ibu, anak dah dapat perlindungan. Kenapa? Dia kan di bawah suaminya. Yang menanggung siapa? Kalau dimarahi anak itu oleh ayah tirinya, siapa yang bela? Ibunya tidak bisa bela. Paling nangis. Tapi kalau saya bawa anak saya, menikah saya dengan perempuan yang lain. Itu perempuan itu kan saya tanggung istri saya. Anak saya tanggung. Kalau istri saya marah-marah ke anak saya bisa memarahi dia. Kau jangan berang-berang je ke anak ambo. Ya kan? Bisa saya perlindungan anak saya kan? Tangkanya, apa kau lain? Apa lah? Tak betul? Yang cari yang baru lain. Itu. Tak betul ibu ya? Itu kenapa anak itu ikut ayah sebenarnya. Jadi yang dilakukan Ahmad Dhani, Anang itu benar. Ya, itu benar. Memang begitu harusnya, anak dibawa oleh ayah. Cuman di Minang kau kalau lah bercari Pak dan anak kau, yoban anak dapat dicari, induknya diapaknya bagaimana kan? Induk kau nyobanannya tutui akses ke anak itu tak boleh tu ibu. Kan ibu tak memiliki anak, yang memiliki anak itu ayahnya. Kalaupun di anak itu tinggal sama ibu, ayahnya harus dibuka akses seluas-luasnya untuk anak ibu. Bahkan dia bebas membawa anak ibu kemanapun dia mau. Kalau dia mengembalikan, alhamdulillah. Kalau tidak, itu anak dia. Karena ibu tadi konsepnya sawah. Enak. Kalau sebut perempuan itu sawah. Ya. Yang kedua, kenapa disebut sawah? Sawah itu kan butuh perawatan, kan? Butuh air yang cukup, butuh pupuk, butuh pencahayaan. Kalau nak dikasih air, bekonya gersak. Enggak. Kalau nak dikasih pupuk, bekonya tidak subur. Maka ibu-ibu ini disebut sawah karena butuh perawatan. Siapa yang merawat sawah? Petani. Tumbuh rumput-rumput liar, bersihkan. Makanya ibu-ibu ni kalau mulai nampak jerawek-jerawek, Pak, ompean piti langsung. Suruh ke dokter kulit kecantikan. Mang begitu. Jangan tak dirawat sawah tu, Pak. Beko tak dirawat, rancak sawah orang bentuknya. Nya sawah orang tu tak rancak kali, Bu. Mungkin rancak sawah awak, cuma orang kau nyerawat sawahnya. Awak balunya saja. Ya. Tak pandai dirawat sawah kalau tu. Balunya saja disantahnya. Tak pandai dirawat lah. Bajak saja. Kasih air yang cukup. Air tu ya uang. Sebab sawah kalau dialiri kan sehatnya, Pak. Ibu kalau dialiri piti yang cukupnya sehat. Hanya masalah ibu kok sakit piti. Asa cukup piti, Pak, nya sehat. Nya sehat. Cerah. Tapi asa kurang belanja, nya kolesterol naik, asam urat naik itu. Ya kan tensi naik gitu. Maka ibu-ibu kalau mulai nyerengi-nyerengi di rumah, Pak, tu dah kurang belanja tu, Pak. Cayolah. Asal mulai belantang-lantang di rumah tu, Pak, tu dah kurang belanja tu, Pak. Tapi asa banyak, Pak, tadi itu babunyi rumah dak loh, Pak. Yo mana cerah. Itu maka tugas bapak-bapak tu sawah tu rawat. Piti.
Sebab kan ibu-ibu tu kan perawatannya mahal, Pak. Ya toh. Mahal perawatan ibu tu. Ya toh. Jangan sampai ya ibu-ibu ke ada apa-apa aku memuji orang rumah orang. Ya kan? Orang rumah orang yang puji tu. Oi, glowing wajah ibu tu nak. Licin, kilek. Cak. Pakai cik ibu, Pak, ambo tanya ke ibu tu perawatan kulit tu, Pak. Di dokter kulit tu. 2 juta sekali perawatan tu. Pakai cik apa tadi? Ya, aku apa adanya mencintaimu. Kalau lah kawan-kawan piti, ada apa adanya. Aku mencintaimu apa adanya. Nah, tak boleh begitu, Pak. Ya toh. Seperti apa orang merawat lahannya, rawat pula lahan kita begitu. Ya toh. Kadang ibu-ibu kalau flek hitam-hitam pipinya alunjo nyerawat dia apa boleh. Itu sebenarnya begini, Pak. Dulu dek bapaknya kan dirawatnya anaknya tuh. Makanya ijab kabul itu kan sumpah setia dengan bapaknya. Maka kita pegang tangan bapaknya. Serah terima itu, Pak. Serah terima barang itu. Hei, anak dengko dan tanggung duitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Balanjonya dan tanggung tuh. Ya, dosonya dan tanggung juga tuh. Kini dia nagen anak dan kanga. Ang tanggung anak dan sepertinya menanggung seperti dia menanggungnya ya. Ang jamin duit seperti dia menjaminnya ya. Ang bahagiakannya seperti yang membahagiakannya. Jadi Pak dan tarimu anak apa? Ya kan seperti apa bagi belanjo, kita bagi belanjo. Seperti apa membahagiakan, seperti membahagiakan. Itu. Nah, itu hakikatnya ijab kabul itu. Nah. Jadi ijab kabul itu sumpah setia itu ibu. Ya. Kita bersumpah dengan bapaknya akan menjaga, merawat anaknya seperti bapaknya merawat anaknya. Itu makanya Pak. Kalau kamu nikah tu tanya kapak dulu bara belanjo sebulan. Tak langsung saya Pak bara belanjo anak Pak sebulan. Ya salamoko kok dan etong-etongnya 10 juta. Nah, balik ke taluk yang 10 juta sebulan. Dia kok gaji dia tak sampai segitu lupa. Tu balik tanyalah kan anak Pak dia namun tak 4 juta sebulan. Betul Pak? Iya, bertanya ibu kalau lari tanya betul. Nyo gaji 4 juta nyo kau belanja kau udah selama ke 10 juta, le kasih kau 4 juta tu. Kata kan, lai Pak lanjut. Ya begitu Pak. Jadi jangan Bapak Ibu seperti apa ya, ayahnya memberikan pelayanan minimal seperti itu pula kita sebagai suami. Tak boleh kurang. Kadang ada apa-apa aku, masya-Allah. Ibuku sebelum menikah nyo sabana licin bakile. Rancak lah menikah, lalu su bantu ibu tu ya. La kusui bantu dak nyorawat ya ta. Katalah istrimu itu sawah kau rawat. Ya, ini penting tu bapak-bapak ni kalau yang akan menikah tu. Rawat istri tu. Ya ta. Gitu Pak. Memang enggak bermodal Pak. Ya, perlu modal. Ibu-ibu kok maha perawatannya Pak. Cairlah Pak. Ya ta. Tu dia perawatan ibu kok Pak. Abirang biak dia Pak. Makanya beruntunglah ibu-ibu boleh paham. Kan karena begini juga, suami yang kaya wajib kasih nafkah menurut kekayaannya. Yang miskin suaminya yang penghasilannya sedikit, istrinya harus bersabar. Nah, itu perintah Allah begitu. Ya, kalau suaminya kaya, maka suaminya wajib beri sesuai kekayaannya. Tidak bisa di apa Pak? Ya, ditahan. Ya, kan ada bapak-bapak ni simpilik kalian tu. Bagi belanjo ke orang rumah seketek. Lah minta orang rumahnya serenge saya taruh. Ya kan ada apa-apa macam tu. Tapi mentraktir orang rajin ya Pak. Kau orang rumah sempili. Maka kata Nabi kepada Hindu nak cilok salah lecet Nabi. Jadi kalau ibu bodoh sebut suami macam tu ibu cek warna ibu. Bagi belanjo seketik warnanya. Piti banyak. Cilok. Boleh. Yang bodoh menyuruh ibu lah tapi Nabi suruh cilok lah. Ya, cilok. Tapi sesuai kebutuhan pokok. Kece ibu-ibu kau mantap kayaknya. Kau mantap itu kayaknya. Ya, itu kalau suami ibu sempilih ya. Nah, itu kebutuhan pokoknya ibu ya, tidak lebih dari kebutuhan pokok. Jadi kata Allah datangi apa? Maka datangi sawahmu sesuai kemauanmu. Ingat ibu ya. Ini soal ranjang nih ibu. Seperti apa petani?
Ada yang pakai masin, ada yang pakai bajak kabau, ada yang pakai cangkul, terserah. Yang penting padi tanam. Tak gitu ya. Itu yang penting. Soal cara tak gantung. Sesuai selera. Jadi soal yang itu Bapak Ibu, ni lama nikah, alun. Apa alah? Oh, pasti manung-manung saya tadi. Pastilah kosong saya pandang. Sebab tak faham tu bak. Kalau yang lama nikah kan seketik saya basuh kan. Kan kan dari tadi tak ada mangguk lama ni. Gecek. Laku kau Aduh. Tolonglah ibu lah, tolonglah carikanlah lah beliau. Supaya menyambung awak kalau cerita. Awak baca itu gulu-gulu, beliau tak pandai makan gulu-gulu dia. Tentu bingung memahami gulu-gulu. Pak tahu mau apa? 2 ampek. 2 ampek lah labi itu. Ada apalah lambek-lambek saya ikuti Pak. Apa ibu yo kau kalau tak paham kau baca roh kau. Jadi silakan mau dibajak pakai mesin, mau dibajak pakai kabau, mau dicangku, mau ada zaman dulu di Pangale tu di lunyah ya. Dia ada di alau kabau banyak-banyak dulu, tu dilanyah dulu. Ayo terserahlah, terserah. Itu cara saja supaya bisa subur ditanam. Asalkan di tempat yang tumbuh. Tu kan tatangi sawamu ya, bagaimanapun kau sukai, tapi harus di tempat yang bisa tumbuh ditanam. Karena ada tempat yang tak bisa tumbuh, jangan di situ. Haram. Allah nak akan melihat ke orang yang menanam di tempat yang nak tumbuh itu. Ya tu. Harus di sawah yang tempat tumbuh. Ibu pun tak faham dah tu. Jadi begitu. Nah, hati bolong. Kau model Aladin apa kau? Dia tak kalau jin kau. Aduh. Terima kasih. Tak model apa Aladin ya? Kalau jin kau. Nah, begitulah Pak Ibu ya. Baik. Lalu kita lanjut ya. Jadi kata Allah, lanjut. Nah, kita sampai jam 9 ya. Berarti ada 10 menit lagi ya. Ada 10 menit lagi sebelum kita diskusi ini. Ya. Lillazina yu'luna min nisaihim yatarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika orang-orang mengela istri mereka, mengela itu maksudnya juga bersumpah dan tak kalau jo kau lagi demi Tuhan dan tak ke rumah kau lagi dan tak ke pulang lagi. Itu kecilnya tu ilah namanya tu, nyoba sumpah tak ke menggauli istrinya. Tapi tak diceraikannya. Dia bersumpah tu ela namanya, ela. Ya yu'lun kalau kata kerjanya. Jadi demi Allah saya tak akan menyentuhmu. Itu bahasanya tu. Maka si istri menunggu selama 4 bulan. Jadi kalau ada suami bersumpah tak akan menggauli istrinya, maka istri menunggu selama 4 bulan. Kalau dia kembali menggauli istrinya dalam masa 4 bulan itu, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, tapi dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Beri makan 10 orang miskin dulu. Atau puasa 3 hari kalau tak ada budak. Jadi demi Allah, ambo tak kalaluk leh kau. Itu kecil dah, bahasa kasar. Hari ni tekanan yang banalnya Pak. Kode orang rumah kau, puasa 3 hari udah lu. Itu kecil apa dia? Kau ada ibu. Dia makan orang miskin 10 lu. Tak bisa. Kan kafarat harus sumpah tu harus kandung kafarat. Maka kalau Bapak Ibu melanggar sumpah,
Demi Allah, ambu ndak datang ke kantor lagi. Demi Allah, tu datang ke kantor. Tu bayar kafarat tu. Iyalah. Macam di Al-Maidah 89 nanti tu. Wajib bayar kafarat. Setiap sumpah kalau dilanggar kafarat. Demi Allah, ambu dak ke rumah ibu ambu Allah. Leka jadi sampai mati dak kaki sekolah ambu Allah. Tu bisa datang ke rumahnya, Wak. Puasa dulu 3 hari. Atau beri makan 10 orang miskin. Kalau enggak, dosa. Tu sumpah pun tak ringan tu, Pak. Maka jangan sembarang-sembarang sumpah ya. Demi Allah tu tak boleh tu. Kalau dilanggar, kafarat. Ini kalau ada suami mengelak istrinya, dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, lalu dia gauli, tak apa-apa, tapi bayar kafarat kata Allah. Tapi kalau tidak digauli, maka perempuan tadi menunggu 4 bulan. Setelah 4 bulan berlalu, tetap tidak digauli istrinya, pilihannya 2. Dia kembali dengan membayar kafarat, atau dia ceraikan. Tak boleh menggantung ibu-ibu kau nak batali. Sebab kalau begitu dia tanpa status nanti itu. Digauli tidak. Istri juga tidak. Ya. Maka 4 bulan itu batas perempuan bisa menanti. Itu kenapa Bapak Ibu? Itu Umar bertanya ke anaknya Hafsah ketika Umar jadi khalifah. Hafsah, berapa lama perempuan bisa bertahan tanpa suami? Kata Hafsah 4 bulan. 4 bulan. Itu makanya dalam taklid nikah itu disebutkan, bila saya tidak memberikan nafkah lahir batin pada istri saya selama 4 bulan berturut-turut, maka jatuh talak saya 1. Itu taklid begitu tu. Maka kalaupun tidak diceraikan, otomatis jatuh talak 1. Karena surat taklid nikah dulu. Jadi 4 bulan ibu tak digaulinya. Habis 4 bulan itu talak itu. Setelah 3 kali suci, setelah masa 3 bulan 4 bulan menanti ini, ibu boleh menikah dengan laki-laki lain. Karena dia tidak menggauli ibu selama 4 bulan itu, dia sudah menjatuhkan talak sebenarnya. Ya karena itu taklid dulu. Taklid itu bila saya, kan ada syaratnya. Bila saya tidak menafkahi istri saya lahir batin 4 bulan, maka jatuh talak saya 1. Berarti udah talak dia tu kalau tak menggauli istri 4 bulan. Ibu tinggal 3 kali haid lagi, ibu boleh menikah dengan orang lain walaupun tanpa diceraikan. Ibu sudah bercerai otomatis. Ya. Jadi tidak ada istilahnya perempuan digantung tak bertali, Pak. Karena kita sudah membacakan taklid waktu akad nikah. 4 bulan masa tenggang kita memberikan nafkah. Bila 4 bulan nafkah berturut-turut tidak janda, talak 1. Talak 1, tunggu iddahnya habis. Kalau masa iddah habis tidak rujuk suaminya, dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya. Itu ketetapannya begitu. Maka pilihannya bagi suami, dia balik dengan membayar kafarat sumpah atau dia menceraikan istrinya. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya ya punya hak menentukan diri bila suaminya tidak mendatangi ibu lagi selama 4 bulan. 4 bulan itu batas maksimal perempuan bisa bersabar. Kalau laki-laki tidak bisa, 4 bulan dia hanya bisa bersabar 3 hari paling lama. Itu kenapa laki-laki tidak dikasih iddah ketika bercerai. Jadi kalau bercerai dia atau cerai hidup atau cerai mati, laki-laki tidak ada iddahnya. Hari ini istrinya mati, besok pagi dia boleh menikah. Dia kok punya perasaan. Ya kan itu soal perasaan saja lah kita. Kalau soal hukum kan boleh. Ini kan soal rasa saja. Masuk kalau istri batang mati aku menikah loh, Pak. Itu perasaan saja itu. Kalau hukum boleh. Kalau ibu meninggal enggak, 4 bulan 10 hari kemudian ibu boleh menikah. Ibu punya masa tunggu. Cerai hidup ibu harus 3 kali haid. Yang dah haid 3 bulan. Ibu punya masa tunggu. Kami tidak punya masa tunggu karena ibu bisa bertahan selama sekian bulan tanpa suami. Kalau kami tidak bisa tanpa kehadiran ibu-ibu. Kami ini akan blank langsung kalau lama menjauh dari pasangan. Itu makanya ibu-ibu tidak boleh lama-lama meninggalkan suami. Kalau ada tugas-tugas luar, ibu 3 hari harus pulang. Tidak boleh lebih 3 hari. 3 hari itu ibu wajib pulang. Ya, nanti baru berangkat lagi itu. Ya, tidak boleh ibu ya membiarkan bapak ya lalu surang sekian lama ibu pergi dinas luar. Dosa ibu. Dosa. Maksimalnya 3 hari, tidak boleh lebih. Aturannya itu agama mengatur begitu. Nah, kalau ibu-ibu boleh kami tinggalkan 4 bulan. Tak bukan, memang itu aturannya. Ya.
ibu suami boleh meninggalkan istri selama 4 bulan. 4 bulan dia pulang. Tapi kalau istri paling lama tu 3 hari, tak boleh lebih. Ini memang kita punya ya tingkat kebutuhan kepala kepasang tu berbeda. Kami darurat sekali kebutuhan kami. Kalau ibu enggak. Ibu ado jadi enggak ada apa-apa. Ya. Apalagi kalau labumu sampai puluh kata itu tak pulang mana, justru tak pulang apa sujud syukur ibu. Gitu kan ada ibu kalau tak pulang apa tu kan menyerengi saya pulang. Dia pulang menyerengi panjang. Itu ibu tu kan terbeban ini pulang tu. Sehingga kalau buka pagar kadang ibu ku baca kursi begitu. Nah, sehingga kalau ada kabar, bu, ambo nak pulang lu, ada acara dinas luar seminggu. Sujud syukur ibu kalau ya, saking bahagia. Kalau kami tidak bisa, kami jauh dari ibu tidak bisa. Itu aturan agama begitu. Itu ya. Nah, ini sudah 844 nih ibu. Ini ayatnya masih panjang. Silakan dulu ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan baru kita lanjutkan sampai jam 9. Silakanlah ibu, ada pertanyaan. Pak, kecuali yang belum nih, yang belum. Ya, simpan saja dulu. Karena bertanya pun tidak ada gunanya juga apa. Iya tuh. Ya, silakan ibu, ada pertanyaan? Ibu ada? Ada pertanyaan ibu? Tidak ya? Tidak terlanjut. Kata Allah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai, ini cerai hidup nih Bu ya, bukan cerai mati. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya wajib menunggu selama 3 kali haid. Ada yang memang 3 kali suci dan 3 kali haid. Terserah mau 3 kali haid atau 3 kali suci sama saja. Cuma beda masanya agak lama kalau hitungnya 3 kali suci. Jadi ibu kalau diceraikan wajib menanti 3 haid. Apa maknanya? Supaya ibu pasti rahimnya steril. Karena boleh jadi sebelum diceraikan dia melakukan hubungan dan tertanam itu benih. Nanti kalau dia menikah langsung sebulan setelah itu, anak siapa nih? Kalau anak laki-laki masih alhamdulillah masih syukur. Kalau anak perempuan nanti dinikahkan sebagai wali oleh bapaknya yang baru. Ternyata bapaknya yang lama. Kan jadi tidak sah pernikahannya, jadi berzina dia seumur hidupnya. Itu kenapa ibu kalau diceraikan tu tunggu 3 kali suci. 3 kali haid, kalau lah 3 kali haid lah pasti steril. Kalau sekali haid belum tentu. Bila jadi dia haid tapi bersih, maka pastikan 3 kali haid. Ya. Supaya nasab tidak kacau, jelas bapaknya siapa nih. Ya. Karena boleh jadi sebelum diceraikan tu melakukan hubungan dan tertanam, maka pastikan 3 kali suci. Itu salah satu hikmahnya. Di samping 3 kali haid kan 3 bulan kurang lebih itu. Selama 3 bulan tu dia bagi peluang suami kau balik-balik. Kalau sudah diceraikan menikah langsung, kau menyasarnya menikah jurang tu balik. Tapi 3 bulan kau kan berputar-putar penganai kau tu. Dia calik-calik ibu kau. Setelah kan penyakit ibu-ibu kau Pak, ketika kau diceraikan nyo tambah rancak. Iya. Ketika jadi isteri Pak, kusui saya, ya kan, daster cabai saya. Tapi begitu jadi jando, bakilek Pak. Nampak alai ibu kau. Itu makanya ada petua Pak ya. Kalau ingin tahu jo rancak isteri, ceraikan. Baru tahu isteri kau rancak kalau kau ceraikan Pak. Memang ketika diceraikannya pandai merawat badannya langsung Pak. Rancak, segih bentuk. Ketika jadi isteri apa? Nggak ada, gare BTB. Abang nak tahu ketika diceraikan tu berubah ibu kau Pak. Balik, ada apa-apa, rujuk namanya tu. Maka tunggu 3 kali haid. Jadi ada hikmahnya itu. Ya, hikmah bercerai itu ada. Karena ada begini loh Pak. Kita kalau bertengkar dengan istri kita tu ada hikmahnya. Pertengkaran tu ada hikmahnya. Apa hikmah pertengkaran tu? Setelah bertengkar itu nanti kita akan diperbaharui Allah. Allah akan memperbaharui urusan kita. Kalau bercakap apa tu tak bersapu-capun di orang rumah lupa. Dalam hari 3 hari tak sapu-sapuan, atau seminggu tak sapu-sapuan. Tapi begitu berbaikan tu Pak, saat kita berdamai tu Pak, setelah bercakap hebat tu, itu rasa pengantin baru. Ya. Cubalah ibu cakap lu.
Sudah bercakap tu mereka, itu baru rasanya Pak. Enak. Kamu tak menyuruh ibu bercakap rumah mereka kan tak? Jangan salah faham. Mereka lah ada orang bercakap serumah kan? Tidak. Ini ada makna pertengkaran itu. Cobalah ibu bercakap jurus anak. Ibu bercakap jo adik, bercakap jo kakak. Misalnya sebulan tak belok bercakap. Tu belok kan sudah tu tak? Tak rasa mana rasa padu sanak baru rasanya gitu. Memang begitulah hebatnya rahsianya. Ada je makna rancaknya bercakap tu Pak. Jadi suami isteri yang sakinah tu, keluarga sakinah tu bukan keluarga yang aku rantuk-antuk cupin-ipin enggak. Enak dah tu, ya kan mengecek apa, mengecek ibu betul. Tu ngecek dia ibu betul. Kok ada orang citu sejak menikah sampai mati Pak cupin-ipin, tu dah urang lah tu Pak. Tidak orang. Malaikat itu. Yang orang tu bertengkar Pak. Para nabi pun bertengkar juga rumah tangganya. Nabi Muhammad tu pernah bertengkar dengan Aisyah, pernah bertengkar dengan Hafsah, pernah bertengkar dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan siapa lagi itu, memang pada Nabi bertengkar dengan rumah. Makanya isteri-isteri itu, ibu bapak nanti kalau baca surah Al-Ahzab ayat 28 tu, Nabi kan pernah hendak menceraikan istrinya semuanya. Semua istri Nabi hendak diceraikan. Kadang ngotot minta perhiasan ke Nabi. Ini biasalah rumah tangga tu bertengkar. Ya, tidak ada pula rumah tangga tu yang kakur sampai mati tu Pak. Namanya kita berumah tangga kan seperti mengarungi lautan lepas, pasti ada gelombang dari ya. Tapi yang sakinah tu dah oleng kapalnya tetap jalan sampai ke pulau. Ya, tapi riak tetap datang, biasa begitu. Jadi jangan ibu kira jangan Bapak Ibu membayangkan rancak dapat suami ustaz nak batu. Pasti di rumah tuan-tuan tu. Ndak ibu, ambo main karik kayu saja nak rumah. Oh, bertangkap Pak, dah ada. Kurang apa hebatnya Agim? Ya kan? Jagalah hati. Kan ahli hati Agim tu. Ya kan? Tapi kan rumah tangganya ya biasa begitu. Itu yang sakinah namanya. Itu yang sakinah. Ya. Jadi bayangkan rumah tangga tu akur ya. Ya dah. Hendak tu. Ya, jadi kalau bertengkar bercerai, ada apa-apa, maka dikasih tunggu 3 kali suci. Selama masa itu tidak halal bagi mereka istrimu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Kadang-kadang ketika diceraikan dia suami kok, mungkin dia ada nampak yang lain gitu. Kan ada juga perangai ibu-ibu begitu tu. Nyo merasa ladu dengan menantinya. Ya nak? Diceraikan, ternyata waktu diceraikan itu mungkin ketuk palu di pengadilan segala macam. Ini dia tidak haid, berarti dia isi. Tapi dia takut kalau dia hamil tinggal sebulan-bulan lagi dia harus tunggu. Sementara yang laki-laki dah mendesak, lalu dia menyembunyikan kehamilannya. Kata Allah, perempuan tu dicabut keimanan dari hatinya, mati dalam keadaan kafir tu. Ya. Syarat beriman tu begitu. Jadi ibu-ibu jujur, kalau hamil bilang hamil. Jadi laki-laki dia menunggulah sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru serahkan anak tu ke bapaknya. Ibu baru menikah setelah melahirkan tu. Jangan karena ingin menikah dengan itu orang yang ibu idamkan tu, lalu kemudian ibu menyembunyikan rahim ibu isinya. Kan bisa jadi ibu kena begini. Kan hamil minimal 6 bulan. Maksimal ada 9 bulan ya, 10 hari. Ya standarnya. Tapi minimal tu 6 bulan karena kata Allah begini, perempuan itu menyusukan dan hamil selama 30 bulan. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Perempuan tu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Dari 30 bulan ini kata Allah di ayat yang lain, perempuan tu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun. Jadi kalau hamil dan menyusui 30 bulan, potong 2 tahun, 24 bulan berarti hamil 6 bulan minimal. Bila ada perempuan melahirkan sebelum 6 bulan, pasti itu sedang bermasalah. Pasti anaknya bermasalah. Karena patokan yang hamil yang standar minimal dia 6 bulan baru bisa melahirkan. Kan bisa jadi dia hamil lalu habis iddahnya lalu menikah dengan laki-laki lain, kan 6 bulan kemudian lahir anaknya. Bisa dikira tu anak suami yang baru, kan 6 bulan tadi. Itu rahasianya, dia tak boleh menyembunyikannya.
supaya nasab manusia tidak kacau. Itu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islahan. Dan suami-suami mereka adalah yang paling berhak mengembalikan mereka. Jadi misalnya perempuan ini habis iddahnya. Bisa iddahnya dah habis. Kan dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Maka kata Allah, suaminya yang paling berhak untuk kembali lagi. Jadi perempuan tadi yang sudah habis masa iddahnya, ya, dia boleh memilih antara melanjutkan dengan suami yang lama atau memilih suami yang baru. Tapi kalau suami yang lama datang, maka lebih baik dia melanjutkan kembali. Walaupun dia boleh menikah dengan laki-laki lain, halal. Tapi menerima suami yang lama itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena Allah membenci perceraian. Salah satu perkara halal yang paling dibenci Allah adalah bercerai. Bercerai. Ya, abghadul halali indallahi at-talaq. Ya, kata Allah, ya, kata Nabi, perkara halal yang paling dibenci Allah itu bercerai. Maka ibu-ibu, ya, jangan pernah minta cerai. Jangan. Ya. Walaupun ibu mungkin dalam tanda kutip suaminya tidak ideal dalam tanda kutip, ya. Selama dia tidak menyuruh ibu maksiat, ibu bertahanlah. Ya, supaya ibu tidak dimurkai oleh Allah. Bahkan ada hadis Nabi, ya, perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, maka haram mencium aroma surga. Ada ibu-ibu ni, udah cari salah deh, dan bisa duit surang. Ibu pun ngomong begitu, kan ibu sudah punya kekuatan, gajinya sudah besar, dia mandiri dari dulu. Maka kata Allah, kata Nabi, itu perempuan diharamkan mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, menciumnya saja diharamkan. Ya. Jadi tidak boleh ibu, ya. Bukan haram bercerai itu, tapi makanya walaupun dia sudah habis iddahnya, dia boleh menikah dengan orang lain, tapi menerima suaminya yang lama itu untuk pulang, itu jauh lebih baik. Ya. Nah, suaminya yang lebih berhak untuk mengembalikan dia kepada, ya, pernikahan sebelumnya. Dan kalau dalam masa iddah itu, dalam masa talak raj'i tadi, talak 1, talak 2 itu, dia boleh, ya, kembali saja tanpa harus akad nikah baru. Pulang saja boleh. Jadi kalau rujuk tu gampang ibu. Misalnya caraikan ibu di suami ibu, ya, dan talak gaul. Nah, kan jatuh cerita. Tu 2 bulan sudah tu balik ke ibu. Ya balik saya lah. Balik saya. Tak ada berdoa-doa, tak ada. Tak pakai nikah, tak ada lah. Buat balik saya. Lah makan berdua tu laman. Tu lah rujuk. Ya, kalau naik onda lah pakcik pinggang apa tu lah rujuk. Nah gitu tu. Ya tu. Rujuk tu tak payah, kembali sajalah. Selama belum 3 kali. Kalau 3 kali nanti ada aturannya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Oh, jam 9 ni. Ada? Enggak. Yang belum menikah boleh bertanya. Kalau enggak ada yang belum menikah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Bebas, tidak dekat tema juga tidak apa-apa. Silakan Ibu, kamu minum sih. Bismillah. Ada Ibu? Bapak? Tidak ada, ya? Kalau tidak ada, ya kita cukup dulu begitu. Karena ayatnya panjang lah. Tak simpan untuk pertemuan berikutnya. Ya, dalam 2 bulan lagi. Atau ibu yang baru masuk mau tanya. Tidak, Bu? Tidak. Ya. Lah, aman Ibu ya. Kalau aman kita cukupkan begitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.